Hari ini kita akan membahas pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian Al-Quran. Yang kedua yaitu nama lain dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu fungsi dari Al-Quran. Yang keempat yaitu pengertian hadis. Dan yang kelima yaitu macam-macam dari hadis. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari hadis. Selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran. Yang pertama yaitu secara bahasa. Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yang berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu membaca. Selanjutnya, menurut istilah Al-Quran itu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Membacanya itu termasuk ibadah dan Al-Quran di sini diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan secara mutawatir. Selanjutnya yaitu nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Az-Zikro yang artinya peringatan. Yang kedua yaitu Al-Huda yang artinya petunjuk. Dan yang ketiga yaitu Al-Kitab yang artinya kitab. Dan yang keempat yaitu Al-Furqan yang artinya pembeda. Dan yang terakhir yaitu Asy-Syifa yang artinya itu penyembuh. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Di sini Al-Quran memiliki fungsi yang dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi Al-Quran bagi Rasulullah, yang kedua fungsi Al-Quran bagi ranah hukum Islam, dan yang terakhir yaitu fungsi Al-Quran bagi manusia. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran bagi Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu Al-Quran digunakan sebagai hujah atau digunakan sebagai bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulannya. Yang kedua yaitu Al-Quran digunakan sebagai mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran sebagai ranah hukum Islam. Al-Quran itu digunakan sebagai sumber hukum pertama. Selanjutnya fungsi Al-Quran bagi manusia, yaitu yang pertama sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia berperilaku. Karena di dalam Al-Quran itu semuanya itu sudah terkandung, sudah ada lengkap semua, terutama yaitu cara manusia itu untuk berperilaku yang baik itu seperti apa. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran, yaitu untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang tidak dimengerti oleh akal manusia, yaitu seperti hari kiamat, lalu ada surga ataupun neraka, lalu kehidupan di akhirat, dan ada pula dijelaskan yaitu tentang makhluk-makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran digunakan sebagai penjelas ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur maupun Injil, yaitu Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab Nabi zaman terdahulu. Selanjutnya yaitu pengertian dari hadis. Yang pertama, menurut bahasa, hadis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasa hadisu yang artinya baru, peristiwa, mudah, perkataan ataupun cerita. Sedangkan al-hadisu yaitu artinya ucapan, riwayat, sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah hadis yaitu segala sesuatu yang mengandung hukum yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan maupun perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis itu dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi hadis dalam ranah hukum Islam,
Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir yaitu fungsi hadis dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu fungsi hadis dalam ranah hukum Islam, yaitu hadis digunakan sebagai sumber hukum yang kedua, yaitu setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama sebagai penguat hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global ataupun umum, yaitu contohnya seperti di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan kita sebagai umat muslim yaitu untuk melakukan sholat, namun syarat-syarat ataupun tata cara melakukannya itu belum ada. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis sehingga kita itu bisa mengetahui bagaimana sholat yang benar itu bagaimana. Dan yang terakhir yaitu sebagai penjelas suatu ayat yang tidak bisa dilogika, yaitu contohnya seperti peristiwa Isra Mi'raj. Yang terakhir yaitu fungsi hadis dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama sebagai petunjuk dan dasar dalam melakukan ibadah. Yang terakhir yaitu sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi kita semua. Karena seperti yang kita ketahui, hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad, yaitu baik perkataan maupun perilakunya yang patut untuk dicontoh oleh kita. Yang terakhir yaitu macam-macam dari hadis, yaitu yang pertama yaitu hadis qudsi, yaitu hadis yang isinya itu langsung dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dengan redaksinya sendiri. Yang kedua yaitu hadis qauli, yaitu ucapan-ucapan yang berasal dari Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu hadis fi'li, yaitu segala perbuatan Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu hadis takriri, yaitu sikap Rasulullah ketika melihat perbuatan para sahabatnya. Nah, yang terakhir yaitu hadis hamiyah, yaitu hadis yang isinya itu keinginan Rasulullah yang belum tercapai. Demikian materi pengertian Al-Quran dan hadis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.